Hari ini kita akan bahas pertemuan pertama, yaitu pemahaman mendasar mengenai manajemen strategi. Nah, kalau kita bicara strategi, setiap perusahaan atau industri, baik yang bergerak di bidang jasa ataupun barang, pasti menginginkan bahwa setiap perusahaan atau organisasi bisnisnya akan berkembang, maju, mengalami pertumbuhan, mengalami perluasan. Dia dapat membuka berbagai perusahaan cabang serta berbagai jenis-jenis bisnis yang lain. Tentu setiap perusahaan atau organisasi pemilik usaha pasti menginginkan usahanya tersebut mengalami peningkatan pendapatan. Produk-produknya disukai oleh konsumen, melakukan inovasi, dan lain sebagainya. Nah, tentu hal ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Perusahaan perlu melakukan upaya. Upaya ini dapat dikatakan sebuah usaha atau tindakan yang dilakukan perusahaan bagaimana memenangkan persaingan. Nah, untuk dapat memenangkan persaingan berarti apa? Perusahaan membutuhkan strategi. Strategi inilah adalah suatu upaya, cara, siasat yang dilakukan perusahaan yang nantinya akan direalisasikan menjadi tindakan nyata untuk memenangkan persaingan. Nah, tentu untuk dapat memenangkan persaingan butuh namanya manajemen. Nah, apa yang manajemen? Dari kata to manage. Nah, to manage ini artinya apa? Mengelola, lalu merencanakan, menentukan tujuan dan sasaran. Bagaimana merumuskan suatu strategi? Nah, tentu strategi itu perlu dirumuskan. Nah, perumusan strategi ini menjadi sebuah guidance. Guidance itu boleh dikatakan sebagai petunjuk bagaimana upaya perusahaan untuk memenangkan persaingan. Tentu perlu adanya manajemen dari kata to manage, yaitu bagaimana menciptakan, mengelola, menghasilkan, merumuskan strategi untuk dapat diimplementasikan. Nah, untuk dapat melakukan upaya manajemen strategi, ada berbagai hal yang perlu dilakukan. Seperti pertama, untuk dapat memenangkan persaingan, lihat sumber daya organisasi. Artinya apa, Pak? Artinya, agar perusahaan, organisasi bisnis, industri yang menghasilkan suatu barang ataupun jasa, agar dapat memenangkan persaingan, lihat kekuatan yang dimiliki, seperti kekuatan keuangannya bagaimana, sumber daya manusianya seperti apa, bagaimana sistem yang bekerja, lalu inovasi dan kreativitas sejauh mana sudah dilaksanakan dan diterapkan, lalu bagaimana keunggulan terhadap produk, kemampuan dalam melakukan produksi, pemasaran, lalu melakukan pengelolaan terhadap nilai keuangan, dan juga kemampuan perusahaan bagaimana dia mampu mengelola informasi secara tepat untuk dapat nantinya digunakan dalam memenangkan persaingan. Nah, untuk itulah sumber daya organisasi perlu diamati. Nah, sumber daya organisasi ini bisa dilihat dari 4 fungsi bisnis, baik itu pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, maupun produksi. Nah, selanjutnya, untuk dapat melakukan strategi, perusahaan atau industri, baik yang bergerak di bidang manufacturing, yang menghasilkan barang, ataupun memberikan jasa atau servis kepada konsumen, dia harus dalam upaya memenangkan strategi, menetapkan tujuan. Nah, tujuan perlu ditetapkan dalam upaya memenangkan strategi. Nah, tujuan tersebut bisa dalam bentuk tujuan secara kuantitatif maupun tujuan secara kualitatif. Kuantitatif maksudnya tujuan yang bisa terukur, seperti berapa peningkatan nilai penjualan, berapa besarnya peningkatan nilai pendapatan, berapa besarnya penguasaan nilai pasar, berapa besarnya nilai omset, dan lain sebagainya. Nah, ini secara kuantitatif. Nah, bagaimana secara kualitatif? Yaitu tujuan yang ditetapkan diuraikan secara deskriptif ke dalam bentuk perencanaan strategi. Seperti misalnya upaya untuk menguasai nilai pasar. Nah, menguasai nilai pasarnya seperti apa? Nah, perusahaan harus menguraikan, menjabarkan
seperti menguasai nilai pasar. Nah, dia harus menjabarkan dengan baik. Lalu ada sasaran. Nah, sasaran ini apa? Fokus terhadap nilai target apa yang dibidik. Contoh, misalnya saya sebagai pebisnis, pengusaha, katakanlah pengusaha semen. Nah, maka sebagai pengusaha semen yang punya pabrik semen, untuk memenangkan persaingan terhadap strategi yang saya terapkan, maka saya harus tahu sasarannya, fokusnya kemana. Kalau semen, konsumennya kemana saja sih? Oh, berarti ke developer atau pebisnis yang memiliki usaha yang bergerak di bidang properti, seperti perumahan, hotel. Nah, lalu apalagi kalau saya menghasilkan bisnis berupa pabrik semen, apa yang menjadi targetnya? Selain targetnya itu adalah orang yang bergerak di bidang bisnis properti, selain itu apa? Nah, fokusnya nih atau targetnya untuk memenangkan persaingan. Kalau bergerak di bidang industri semen, nah, properti, lalu apalagi properti? Bisa bergerak di bidang pembangunan jalan. Nah, kita bisa menawarkan semen. Nah, lalu apalagi? Pembangunan seperti rumah sakit, lalu sekolah, dan lain sebagainya pasti kan memerlukan semen. Nah, semen itu bisa saya tawarkan kepada misalnya pihak swasta maupun pihak pemerintah untuk misalnya bekerja sama dalam melancarkan dan meningkatkan nilai pembangunan. Nah, inilah sebagai nilai sasaran. Kita harus tahu nilai sasarannya dalam strategi sebagai fokus. Contoh misalnya bergerak di bidang usaha atau jasa pendidikan formal seperti Universitas Bung Karno ini. Nah, berarti yang menjadi sasarannya siapa? Oke, para mahasiswa yang baru lulus SMA atau SMK. Lalu siapa lagi sasarannya? Yaitu lulusan D3 yang ingin melanjutkan pendidikan kembali. Lalu apa lagi yang kedua? Orang yang sudah sekolah atau bekerja yang ingin menempuh pendidikan kembali. Nah, ini targetnya menjadi sasaran. Nah, selanjutnya, dalam menciptakan strategi untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus juga memikirkan bagaimana sistem. Sistem ini adalah ketentuan alur mekanisme yang diciptakan yang menjelaskan bagaimana proses strategi itu diterapkan dalam organisasi untuk dapat diimplementasikan dalam upaya memenangkan persaingan. Nah, ini sistem. Nah, lalu ada mekanisme, dari kata mekanisme, yaitu proses yang dilakukan berdasarkan tahapan, yang dimana proses itu menjelaskan dan menguraikan mengenai bagaimana tahapan perlu dilakukan untuk bisa memenangkan persaingan yang nantinya akan diterapkan. Lalu kebijakan. Nah, ini apa kebijakan? Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh perusahaan yang mendukung bagaimana strategi itu akan ditentukan untuk memenangkan persaingan. Lalu perlu regulasi. Nah, apa ini regulasi? Nah, regulasi itu bicara ketentuan, aturan yang ditetapkan perusahaan bagaimana menjalankan strategi agar strategi itu berjalan dengan baik dan dapat diterapkan atau direalisasikan demi tercapainya tujuan dan sasaran. Nah, selanjutnya, dalam hal strategi untuk dapat memenangkan persaingan, maka dibutuhkan kerjasama. Tanpa adanya kerjasama, sangat impossible atau boleh dikatakan tidak masuk akal bagaimana perusahaan bisa memenangkan persaingan. Untuk bisa memenangkan persaingan perlu adanya kerjasama yang dibangun antara pimpinan, manajer, dan karyawan di dalam setiap departemen atau fungsi bisnis yang ada dalam perusahaan, baik itu di dalam pemasaran, keuangan,
produksi, maupun SDM. Nah, kerjasama ini perlu dibangun untuk menciptakan kekohesifan di dalam bekerja secara tim. Nah, karena kenapa? Ada berbagai hal pekerjaan dan tugas tidak dapat diselesaikan secara personal, tapi membutuhkan adanya kerja sama. Nah, selanjutnya, di dalam strategi memerlukan adanya lingkungan. Nah, apa ini lingkungan? Berbagai unsur, faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan ke dalam upaya untuk menciptakan dan menerapkan nilai strategi. Nah, lingkungan itu dia sifatnya dinamis, artinya selalu bergerak dan tidak bersifat stuck atau diam saja. Contohnya lingkungan eksternal seperti perilaku konsumen. Perilaku konsumen bisa mengalami perubahan. Nah, seperti selera konsumen, kepuasan konsumen, keputusan pembelian, daya beli masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan ini tentu bergerak secara dinamis. Nah, oleh sebab itu, dalam memenangkan persaingan, lingkungan perlu untuk diamati secara tepat. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka selanjutnya bagaimana kita dapat untuk merumuskan strategi? Nah, untuk dapat merumuskan strategi, pertama membutuhkan upaya perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan, harapan, impian dalam upaya memenangkan persaingan terhadap strategi yang diterapkan. Nah, hal ini dinamakan visi dan misi perusahaan. Visi itu berbicara impian, harapan, keinginan, cita-cita perusahaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang pendek apa panjang? Panjang. Biasanya beraneka ragam, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ada 25 tahun, atau bahkan sampai 30 tahun, bahkan lebih. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu Pak, mana yang benar dalam penerapan visi untuk memenangkan persaingan dalam penerapan strategi? Nah, jawabannya bagaimana tuh? Nah, mana yang benar? 15 tahun? 10, 25 tahun, 30 tahun, atau 5 tahun dalam mewujudkan visi sebagai impian, keinginan, harapan, cita-cita perusahaan atau organisasi bisnis yang bergerak di bidang industri maupun jasa. Nah, yang mana yang benar? Nah, yang mana benar nih? Yang mana yang benar? Oh, maaf. Ayo, ini Mosa. Nah, yang membelah laut merah. Oh, Musa, ya. Nah, coba seperti apa nih? Yang mana yang benar nih? 5, 10, 15, 25 tahun, atau 30 tahun? Kemampuan perusahaan dalam mencapai visi sebagai impian, harapan, keinginan yang dibuat perusahaan dalam pernyataan yang nanti akan diwujudkan ke dalam upaya untuk memenangkan persaingan yang dinamakan manajemen strategi. Nah, jawabannya adalah bergantung dari kemampuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kemampuan berbeda-beda, baik sumber dayanya, baik itu terhadap lingkungan, kemampuan kerjasama, sistem mekanisme kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Nah, untuk itulah maka setiap perusahaan, organisasi bisnis, manufaktur atau industri atau jasa memiliki pencapaian visi yang berbeda-beda. Nah, visi itu contohnya seperti apa? Ada bisa kasih contoh? Visi?
Nah, itu coba bacakan. Nah, terserah, boleh berdiri, boleh duduk, bebas. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno pada Yes. 2024. Visi pada 2024 terwujud Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan profesional serta kompeten di bidang ilmu ekonomi yang terfokus pada bidang manajemen dan akuntansi. Oke, bentar. Nah, itu visi, suatu pernyataan. Ada target waktu berapa tadi? Fakultas Bung Karno, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis, ingin mencapai pencapaian tahun 2024. Nah, 2024 menjadi target terhadap impian, harapan, dan pencapaian. Nah, timbul pertanyaan nih, kalau seandainya 2024 sampai akhir nggak tercapai, bagaimana? Gagal dong, Pak. Rugi dong. Nah, gimana nih jawabannya? Nah, gagal dong, Pak. Rugi dong. Nah, atau gimana? Jawabannya adalah bahwa ketika tidak tercapai, maka visi bisa dievaluasi. Seperti apa penyebabnya. Nah, lalu apakah visinya akan diperpanjang, diperbaharui? Nah, apabila tidak tercapai. Nah, kalau seandainya tercapai, gimana, Pak? Nah, maka perusahaan akan mencari pencapaian apa yang belum tercapai terhadap impian, harapan, dan cita-cita dari perusahaan atau organisasi bisnis atau industri maupun jasa. Oke, selanjutnya misi. Nah, coba bacakan misi. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui proses pembelajaran ilmu ekonomi yang memenuhi standar mutu dalam rangka menghasilkan lulusan SDM yang Nah, sabar, tenang. Nah, sabar, tenang dulu ya. Oke, cepetan. Berarti misi apa itu? Pernyataan yang dibuat oleh perusahaan terhadap pencapaian hasil keinginan dan impian, bentuknya secara output. Hasilnya apa sih yang terukur? Oh, tadi yang dijelaskan pencapaian kurikulum yang berbasis kepada kualitas. Nah, ini dia pencapaian belajar agar nantinya diharapkan kurikulum Universitas Bung Karno dalam hal ilmu ekonomi mampu menunjukkan kualitas. Nah, lalu apa lagi? Tolong bacakan lagi pelan-pelan ya. Serta memiliki semangat kewirausahaan dan nasionalisme yang dilandasi ajaran-ajaran Bung Karno sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, berarti misi selanjutnya apa? Output yang ingin dicapai. Nah, output yang ingin dicapai diharapkan tadi bahwa lulusan tersebut memiliki kemampuan kewirausahaan. Memiliki kemampuan kewirausahaan itu apa sih? Yaitu mampu melihat peluang bisnis, mewujudkan peluang bisnis, memiliki ide dan kreativitas dalam bisnis. Lalu berbasis kepada tadi kewirausahaan berdasarkan ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno itu apa sih? Nasionalisme, mengajarkan untuk memiliki kepedulian dalam hal kepentingan umum, lalu meningkatkan nilai perekonomian rakyat. Nah, ini dia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, yaitu apa Undang-Undang Dasar 45? Mengedepankan kekeluargaan, gotong royong, persatuan, nah, menggerakkan perekonomian masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, inilah misi. Nah, ketika perusahaan sudah menyatakan visi dan misi, maka dia harus menganalisis dalam strategi yang diterapkan untuk memenangkan persaingan, bagaimana kekuatan faktor lingkungan. Nah, kekuatan faktor lingkungan atau unsur-unsur lingkungan harus diamati dalam strategi seperti lingkungan internal. Kalau internal itu apa sih? Waduh, tersedot saya. Wah, untung ditutup. Nah, coba lingkungan internal apa sih lingkungan internal nih kira-kira? Lingkungan internal.
Iya, betul. Lingkungan bisnis atau organisasi bisnis yang ada di dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu meliputi apa? Pertama, kita bisa lihat dari kekuatan SDM-nya, sumber daya manusianya. Bagaimana pekerja yang dimiliki oleh perusahaan? Seperti kemampuannya, keterampilannya, keahliannya, motivasi dalam kerja, prestasi kerjanya, loyalitasnya, dedikasinya, dan kepuasan kerja. Nah, sumber daya manusia dilihat nih, karena sumber daya manusia akan mempengaruhi terhadap keberhasilan strategi sebagai salah satu unsur. Nah, lalu apalagi lingkungan internal? Melihat dari faktor keuangan. Orang Inggris bilang bagaimana hepeng. Nah, tanpa adanya hepeng atau uang, perusahaan akan sulit untuk mengelola dalam hal mengelola strategi untuk memenangkan persaingan. Oleh sebab itu, keuangan perusahaan harus dikelola dengan baik. Bagaimana dikelola baik? Dengan menerapkan sistem informasi akuntansi. Nah, di mana setiap keuangan perusahaan itu harus dicatat, ada pelaporannya yang dinamakan laporan keuangan. Seperti berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, berapa utangnya, piutangnya, aset yang dimiliki perusahaan seperti aset tetap, aset lancar. Nah, semua harus dikelola dengan bentuk laporan keuangan. Berapa pendapatan perusahaan? Nah, ini harus diketahui. Nah, selanjutnya bagaimana pemasarannya? Nah, sehebat apapun produk yang dihasilkan, memenuhi kualitas mutu yang terbaik yang dihasilkan oleh perusahaan, tanpa ada pemasaran, omong kosong. Nah, pemasaran perlu diikutsertakan dalam memenangkan persaingan strategi, seperti bagaimana upaya perusahaan dalam melakukan promosi. Nah, upaya perusahaan dalam menerapkan komunikasi pemasaran, upaya perusahaan dalam menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan nilai penjualan produk melalui digital marketing. Nah, ini yang perlu diupayakan. Nah, lalu apalagi lingkungan internal? Betul sekali. Produksi. Nah, bagaimana produksinya? Berjalan dengan baik gak? Seperti contoh kalau dalam menghasilkan produk, barang tersebut disukai konsumen gak? Mendatangkan kepuasan konsumen gak? Konsumen setia gak menggunakan produk tersebut? Mampu gak produk tersebut menarik perhatian pelanggan sehingga keputusan pembelian dilakukan? Nah, ini produksi perlu melakukannya dengan berbagai cara, upaya, metode yang digunakan dalam meningkatkan produksi. Seperti apa sih meningkatkan produksi? Salah satunya bisa meningkatkan dari faktor mutu, dari faktor kreativitas dan inovasi terhadap produk-produk baru. Yang ketiga, bisa dalam bentuk distribusinya. Yang keempat, dalam bentuk pengadaan barang. Yang kelima, bisa dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya apa? R&D. R&D ini apa? Ada yang tahu? Atau sering juga diistilahkan lead bank. Ada yang tahu lead bank? Nah, ada yang tahu lead bank? Penelitian dan betul, penelitian dan pengembangan. Artinya dalam perusahaan perlu ada penelitian dan pengembangan untuk bisa mengambil keputusan dalam melakukan kreativitas dan inovasi. Untuk apa? Mengembangkan produk baru. Jangan sampai produk-produk yang dihasilkan itu kalah terhadap pesaing. Dia harus mengembangkan. Nah, contoh kalau dalam bisnis pendidikan. Nah, pengembangannya apa yang perlu dilakukan nih? Supaya perguruan tinggi tetap bisa bersaing. Misalnya Universitas Bung Karno ini dalam hal strategi untuk bisa bersaing apa nih? Dalam riset dan development-nya. Nah, perlu mengembangkan program-program studi yang sekarang dibutuhkan oleh industri. Nah, seperti kemajuan teknologi informasi.
Seperti perlu sekarang nih, sekarang kan lagi marak-maraknya menjamur bank-bank syariah. Nah, sudah saatnya nih perguruan tinggi mendirikan program studi bank syariah atau keuangan syariah, sebab sekarang sudah mulai banyak dibutuhkan tenaga kerjanya. Nah, ini menjadi peluang bisnis. Lalu apa lagi? Nah, sekarang ini peluang bisnis banyak, perusahaan-perusahaan membutuhkan tenaga teknologi informasi. Nah, Universitas Bung Karno ini harus peka terhadap peluang tersebut, seperti membuka kursus, pelatihan, seminar yang berkaitan terhadap teknologi informasi, seperti pelatihan digital marketing atau membuka program studi pemasaran digital marketing. Nah, lalu apa lagi yang sekarang dibutuhkan? Nah, sekarang ini banyak nih yang dibutuhkan. Sekarang generasi muda suka hobi terhadap game-game online seperti PUBG, Free Fire, FF, Mobile Legends, ML. Nah, ini harusnya menjadi peluang. Seperti apa? Bung Karno bisa membuka program studi, nah, yang berkaitan dengan apa? Dengan pembuatan game, misalnya pemrograman. Nah, ini menjadi peluang bisnis. Nah, untuk perlu diketahui hal tersebut dari mana? Ini penelitian dan pengembangan yang akan memberikan informasi. Nah, kalau sudah tahu informasi, maka Bung Karno harus menangkap untuk mewujudkan peluang bisnisnya yang dibutuhkan di era sekarang. Nah, kalau di lingkungan eksternal, bagaimana eksternal? Eksternal. Ya. Oke, lingkungan bisnis atau unsur bisnis yang ada di luar perusahaan, tapi bisa mempengaruhi. Nah, secara tidak langsung. Contohnya apa? Nah, contohnya pertama pesaing, betul. Kalau kita tidak peka terhadap pesaing, maka apa? Target sasaran kita bisa diambil alih oleh pesaing. Contohnya yang jelas terjadi Nokia. Ketika Nokia sudah merajai pasar ponsel, tapi dia mengabaikan pesaing pada saat itu, pesaing Samsung, iPhone, akhirnya apa? Lambat namun pasti target konsumen yang dimiliki Nokia ditarik oleh Samsung, ditarik oleh iPhone. Nah, sekarang Nokia menjadi kehilangan pasar, sehingga omset, penjualan, dan keuntungannya semakin merosot. Nah, ini dia yang terjadi. Nah, begitu juga sama nih seperti Universitas Bung Karno. Kalau Universitas Bung Karno tidak peka terhadap pesaing, seperti pesaingnya di sini siapa? Oh, ada IAI itu. Nah, pesaingnya IAI. Lalu apa lagi? Yang dekat Jakarta. Lalu apa lagi? Ada BSI. Nah, lalu apa lagi? Di belakangnya ada dekat Museum Pancasila, Museum Proklamasi. Ada Universitas Pancasila. Nah, kalau Bung Karno tidak peka terhadap pesaing, apa? Target sasaran konsumennya diambil alih oleh pesaingnya. Nah, untuk itulah perlu memperhatikan pesaing. Sejauh mana sih terobosan pesaing untuk memenangkan persaingan? Bagaimana perusahaan perlu untuk mengantisipasinya? Nah, ini dilihat dari pesaing. Nah, lalu apa lagi? Ya? Oke, betul. Harus dilihat dari pasar, market, bagaimana perubahan-perubahan pasar. Seperti contoh nih, daya beli masyarakat mulai menurun. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau industri? Nah, jangan menetapkan harga yang tinggi. Kalau kenapa daya beli masyarakat turun? Kalau menetapkan harga yang tinggi, berarti apa? Penjualan, omset menurun. Nah, oleh sebab itu harus peka terhadap nilai pasar. Nah, seperti daya beli masyarakat, bagaimana produk-produk yang ditawarkan. Seperti contoh pasar handphone. Siapa saja sih pasar handphone yang masuk dalam industri ponsel? Nah, seperti ada handphone Cina, seperti Oppo, Vivo, lalu Tecno.
Infinix, Xiaomi, Huawei, Samsung. Nah, kalau sudah tahu, oh berarti apa yang telah mereka lakukan? Bagaimana mereka bersaing terhadap harga? Bagaimana bersaing terhadap kualitas? Bagaimana mereka melakukan promosi? Nah, ini harus kita ketahui informasi tersebut dalam pasar supaya perusahaan bisa mengambil strategi apa yang tepat dalam menghadapi hal tersebut. Nah, lalu apa lagi? Nah, betul. Konsumen. Harus tahu konsumen. Contoh, Anda nih yang sederhana membuka kafe. Nah, kalau kafe kan konsumennya kebanyakan anak muda. Nah, kalau anak muda bagaimana sih perilakunya? Nah, nggak mungkin kalau menetapkan harga makan anak muda mahal. Misalnya kopi doang, harga 20.000 atau 50.000. Nah, kalangan mahasiswa kopi 50.000 protes. Kopi apaan 50.000? Mendingan 50.000 bakal makan Padang, ada yang 10.000 bisa nambah 5 kali. Ibaratnya sampai per jontor dah, ibaratnya sampai kekenyangan. Nah,